Luar biasa ya. Kita merasakan Tuhan hadir di tempat ini. Ya, ya. Karena 2-3 orang atau lebih berkumpul, Tuhan ada di tengah-tengah. Amin. Tepuk tangan Tuhan kita ini. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bangga punya Tuhan yang begitu baik sama kita. Amin. Bagaimana tidak? Dia menepati janjinya waktu Adam Hawa jatuh. Ya, Adam Hawa melanggar perintah Tuhan. Ya, apa itu? Memakan buah apa? Baik dan buruk. Ya, jadi akhirnya ular juga dikutuk. Ya, malaikat Tuhan dikutuk, dibuang ke bumi. Ya, begitu juga Adam Hawa juga dikutuk, diusir ke bumi. Tapi ada satu hal janjinya, bahwa keturunan Adam Hawa itu akan meremukkan kepala ular. Dalam Kejadian 3 ayat 15. Jadi Yesus datang ke dunia sudah dijanjikan sejak jatuhnya Adam. Walaupun kita berdosa, dia akan menolong kita luar biasa. Amin. Ya. Jadi apa buktinya? Bahwa dia datang, dia sudah menggenapi janjinya bahwa dia akan datang, meremukkan kepala ular, disalib dan bangkit kembali. Ya. Karena dia siapa? Siapa dia Yesus itu, saudara? Tuhan. Tuh? Tuhan. Tuhan. Di dalam Yesaya 9 ayat 5, seorang putra telah lahir, yaitu Yesus. Namanya disebut Penasihat yang ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Amin. Jadi kalau dunia ini mau damai, harus percaya Yesus ya. Kalau mau damai ya itu. Jadi disebut di dalam Wahyu 17:14, Yesus itu Raja segala raja. Haleluya. Yang memerintah seluruh bumi dan surga dan segala isinya. Tepuk tangan buat Yesus kita. Yesus. 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 Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan melihat di sini sebagai dampak dari apa yang sudah jatuhnya Adam Hawa. Kita di sini, dapatkah seseorang diselamatkan atau dibenarkan tanpa Yesus? Memang, ya. Dapatkah seseorang dibenarkan atau diselamatkan tanpa Yesus? Ya. Itu teksnya diambil dari Roma pasal 7 ayat 19. Roma pasal 7, yang sudah menemukan silakan membacakan kita semua. Saya dimegang kamera. Udah ketemu udah. Amin gitu amin. Roma pasal 7 ayat 19. 19 ya. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Haleluya. Jadi di situ dikatakan bahwa apa? Ya, kita ingin melakukan yang baik, tapi yang buruk yang kita lakukan. Pernah nggak, saudara mengalami? Karena Ya, pasti ya. Kita ingin tidak khawatir, tapi khawatir terus. Ya. Kita ingin tidak takut, Tuhan 365 kali di Alkitab disebutkan jangan takut. Jadi tiap hari Yesus berkata jangan takut, jangan takut, jangan takut, jangan takut. Setahun 365 kali. Ya. Luar biasa, jangan takut. Ya. Oleh sebab itu nggak usah takut. Walaupun sekarang dunia bergoncang. Ya, Indonesia bergetar dengan apa? Virus corona. Tenang, di sini ada corona. ada corona, jadi tenangnya. Haleluya, dia orang beriman. Ya, dulu waktu KKR di sana di apa? Di hotel apa? Ingat hotel apa yang misalnya? Hotel corona sama kita 8 orang berguguran, ya. Itu karena Tuhan kita Tuhan yang baik. Amin. Haleluya. Jadi dia raja segala raja. Jadi orang di dunia ini sekarang sedang takut. Ya,
sedang khawatir, ya, sehingga di sininya diikat ya, pakai apa tuh? Masker. Ya, maskernya gede-gede, ya, benar, ya, itu karena khawatir, takut di mana-mana, ketakutan, ya. Tetapi ada anak Tuhan yang dulu sering KKR, ya, di Jakarta, dia tidak takut dengan corona, karena corona kecil, ya. Kita dijaga oleh Tuhan. Rumah saudara dirusun semua yang tinggal. Ya. Ini malaikat Tuhan di sini mengintai siang dan malam. Amin. Itu harus diimani. Mengintai siang malam menjaga saudara dan keluarganya dan pekerjaannya dan perjalanannya. Haleluya. Ya. Luar biasa. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling rusun ini. Ya. Bahkan malaikat Tuhan di dalam Mazmur 91 ayat 11, aku akan perintahkan kepada Tuhan supaya malaikat Tuhan menjaga engkau dalam segala jalanmu. Amin. Nah, kita kembali ke teks tadi, ya, bahwa kita ingin berbuat baik, tapi yang jahat yang kita lakukan. Kita ingin tidak iri, jadi iri, ya. Itu timbul dari hati kita. Di dalam Matius 15 ayat 19, dari hati timbul pikiran jahat, ya. Iri hati, benci, pembunuhan, pencurian, perampokan, dan lain sebagainya. Ya. Itu tidak bisa diatasi. Oleh sebab ini, nabi-nabi semua pun gagal. Semua tidak ada yang berhasil. Semua gagal karena tidak mampu melakukan itu, sehingga Taurat tidak dapat dilaksanakan dengan baik. Terutama walaupun sekarang tidak mendoakan Tuhan. Walaupun sekarang tidak membuat patung, walaupun sekarang tidak nyebut kita sembarangan nama Tuhan, walaupun sekarang kita kumpul di sini, ini adalah hari istirahat buat kita, hari ibadah kepada Tuhan, menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, ya. Jadi hari Sabat, hari beristirahat kita untuk duduk menyembah Tuhan, ya. Walaupun kita menghormati orang tua, walaupun kita tidak membunuh, walaupun kita tidak berzina, walaupun kita tidak mencuri, walaupun kita tidak menjadi saksi palsu atau bohong, ya. Siapa yang tidak pernah berbohong? Tidak ada. Tidak ada. Jadi tidak berdaya kita, ya. Ada lagi yang ke-10-nya itu, jangan mengingini apa yang punya saudaramu. Lihat istrinya cantik, oh cantik, begitu, ya. Segala macam pikiran-pikiran jahat itu manusia tidak bisa mengatasi, ya. Betul. Nabi tidak bisa, Sulaiman tidak bisa, malah istrinya banyak, ya. Daud tidak bisa, ya. Musa juga tidak bisa, ya. Semua tidak bisa, semua gagal. Jadi semua manusia ada di dalam kutukan sekarang, ada di tempat depulasi, ada di tempat apa tuh? Jadi artinya antara surga dan bumi, ya, antara surga dan neraka. Di sini neraka, di sini surga, di sini kita bumi, ya. Jadi kita ada di masa di dunia peralihan. Apa kita nanti mau ke surga, apa kita mau ke neraka, ya, gitu. Nah, kalau kita tidak ada Yesus, mustahil masuk surga. Karena Yesus akulah jalan, kebenaran dan hidup. Jalannya udah benar. Jalannya jalan Shirathul Mustaqim, ya. Yang dikatakan dalam jalan akulah jalan. Banyak orang berkata banyak jalan menuju Jakarta, ya. Banyak jalan menuju Roma, lewat udara, lewat laut, ya, katanya betul, ya. Lewat apa lagi? Ya, banyak kan. Tapi satu-satunya jalan menuju surga hanya Yesus. Ya, makanya sekarang banyak yang bertobat, ya, di media sosial. Sekarang di Iran ada seorang ibu bertobat, dia sakit, ya, sakit keras, udah nggak bisa ditolong oleh dokter. Anaknya saking kecewanya karena di sana keras didikannya, jadi mau bunuh diri. Kalau kamu bunuh diri, bunuh mama dulu, katanya dia bilang. Ya, akhirnya dia ada mamanya dapat suara, ya, ketemu Tuhan Yesus, ya. Jadi akhirnya besoknya, kamu ngapain? Kok pas sekarang mama bisa jalan, katanya dia, ya. Diperiksa ke dokter, wah ini musisat, bener dokter, bener ini musisat. Dari siapa kamu? Meminta doa dari siapa? Dari imam mana? Katanya dia bilang.
saya hanya mengatakan Yesus, Yesus tolong saya. Haleluya. Amin. Hanya keluarganya berubah menjadi anak-anak Tuhan. Sekarang Amin. beritanya kalau tidak salah 3.000 satu bulan bertobat terima Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Amin. Tepuk tangan ya. Haleluya. Coba suruh nonton di YouTube ya. Nonton di YouTube. Banyak yang bertobat sekarang. Ya. Banyak luar biasa. Ya. Yang luar biasa. Banyak yang diselamatkan. Kita lihat di City itu, City Kristen Green. Wow, debatnya ilmunya luar biasa. Bagaimana orang bisa orang-orang asli sana mana bertobat? Ya, luar biasa. Jadi kalau negara dan bangsa ini ingin maju maka harus percaya Yesus. Yesus. Haleluya. Amin. Percaya diri karena kita ada Yesus di dalamnya. Haleluya. Amin. Iya benar maksudnya begitu. Haleluya. Jadi manusia semuanya tidak mampu. Alasannya kenapa? Satu, karena kita kita dalam kutukan. Karena Adam sudah dikutuk, maka kita keturunannya semuanya jadi penuh dosa, ada pikiran yang jahat segala macam. Kalau kita tidak makan, Adam tidak makan buah itu, apa kita akan jahat? Enggak, ya. Setelah dia makan, anaknya juga saling bunuh-bunuhan, betul ya? Ya, itu akibat buah itu, kebaikan buruk. Ya. Nah sekarang kita juga merasakan ingin berbuat baik kok, yang jelek yang dibuatnya sama saya. Kata Rasul Paulus, aku manusia celaka, katanya. Bagaimana aku bisa diselamatkan? Aku bersyukur ada Yesus yang katakannya akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Kebenaran apa? Kalau di surga ini tongkat kerajaannya tongkat kebenaran. Dari anak-anak Tuhan itu disebut dikatakan karena percaya Yesus lahir, mati dan bangkit, kita percaya dia, maka itu diperhitungkan sebagai kebenaran Allah di dalam Yesus Kristus. Amin. Begitu juga Adam percaya Abraham, makanya Abraham disebut bapak segala orang Iman. Iya, dia bilang pergi Abraham, tinggalkan kampungmu, tinggalkan keluargamu, pergi ke sana, keluar dia pergi. Aku janji kau akan kubuat kaya. Aku akan janji kau akan kubuat makmur. Amin. Kau akan terkenal. Amin. Kau akan menjadi bapak segala orang percaya. Setelah 75 tahun baru dia kaya raya. Ya, kaya raya. Ya. Dan belum punya anak. Ya. Waduh. Istrinya mandul. Ya. Jadi Ishak itu anak sisa. Ya. Dia bilang, saya belum punya anak, bagaimana saya mau menjadi bapak segala orang percaya, katanya. Kamu keluar, lihat tuh bintang di langit, keturunanmu akan seperti banyaknya. Maka Abraham percaya, dan kepercayaan itu diperhitungkan sebagai Kebenaran. Dengan kita percaya Yesus lahir, hidup, mati dan bangkit, itu dinilai sebagai kebenaran Allah di dalam Yesus Kristus. Amin. Luar biasa. Jadi walaupun pikiran kita sekarang harus katakan ya, kalau pikiran muncul nih, saya saja sudah muncul itu pikiran ya, pikiran yang jelek-jelek ya, ini memang sudah ada di situnya. Kita katakan hidupku bukannya aku lagi, tetapi Kristus dalamku. Ya, haleluya. Ya. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus dalam, maka kita akan berubah. Pikiran itu, siapa yang berubah? Ya, Kristus. Kristus artinya yang diurapi. Yaitu Roh Kudus. Ya, Roh Kudus. Saudara percaya ada Roh Kudus dalam saudara? Amin. Amin. Ya, kalau zaman dulu Roh Kudus keluar masuk, zaman perjanjian lama. Kalau berdosa keluar. Ya, contoh Saul, ya, karena dia berdosa, Roh Kudusnya hilang, ya, keluar. Nah, di zaman sekarang, puji Tuhan, alhamdulillah, ya. Roh Kudus tidak pernah pergi dari dalam saudara. Amin. Tinggal selama-lamanya dalam diri saudara. Itu Tuhan yang mengatakan, firman Tuhan yang mengatakan. Haleluya. Jadi saudara punya kekuatan. Saudara punya sesuatu yang luar biasa, ya. Banyak orang pintar namun tidak mengerti tentang Alkitab. Ya, banyak orang pintar ya. Seperti siapa? Nikodemus saja orang pintar itu.
ya profesornya Israel, ya datang malam-malam ke Yesus, ya dia bilang apa? Kata Yesus, kalau kamu tidak dilahirkan kembali, kamu tidak akan melihat kerajaan Allah. Bagaimana saya dilahirkan kembali? Saya udah ubanan, udah berjenggot. Masuk lagi ke rahasia, nggak mungkin. Dia bilang, oh Nikodemus, kamu seorang pengajar, tapi kamu tidak tahu apa yang dimaksudkan. Apa yang dilahirkan dari daging? Adalah daging. Apa yang lahir dari roh? Pada saat kita terima Yesus, Roh Kudus masuk ke dalam kita. Roh kita jadi baru, ya. Hidup kita baru, menjadi ciptaan yang baru. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ya adalah ciptaan yang Baru. walaupun baca sendiri di rumah, maka Roh Kudus yang akan menuntun saudara. Amin. Ya, Roh Kudus akan memberitahu kepada saudara, oh ini maksudnya, ini maksudnya. Tapi orang lain, biar dia melihat, tapi dia buta. Ya, orang yang berkatakan bodoh, tapi menjadi pintar. Contoh Rona, dihina ya sama orang. Ada katanya Rona itu gak cocok jadi hamba Tuhan. Dia bilang, ya, cocoknya menjemput orang katanya. Gitu ya. Pas KKR di sana, ya, mereka itu yang ngomong gitu. Ada teologi, dosen-dosennya, profesornya di situ, dia doakan nggak terjadi apa-apa. Tapi pas Rona ngedoakan orang yang sakit pada sembuh, bertumbangan tidak didorong tidak apa. Luar biasa. Jadi Amin. Tuhan tunjukkan, dipermalukan orang-orang yang merasa pintar, ya, orang yang merasa berhikmat menjadi bodoh, ya, orang yang disebut bodoh menjadi pintar. Haleluya, ya. Amin. Ada firman Tuhan yang mengatakan pemberitaan tentang Injil adalah kebodohan bagi orang-orang yang berhikmat, tetapi bagi kita adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan kita dari segala dosa. Haleluya. Tepuk tangan untuk Tuhan. Amin. Ya, jadi tanpa Yesus tidak ada keselamatan. Tanpa Yesus, karena Yesus satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang masuk surga kalau tidak memilih Yesus. Ya, itu kitab-kitab lain juga mengatakan begitu. Contoh Al-Judul 1. Ya, itu juga mengatakan bahwa Yesus satu-satunya jalan yang harus kita imani. Nah sekarang di masa apa? Masa corona, ya. Di masa corona. Sekarang kan orang makin takut, ya. Kemarin ada perusahaan yang buka, ya. Tahu tuh karyawannya 25 kali tunas. 25 orang kena corona. Nah, tapi orang di dalam Tuhan yakin Tuhan akan jaga. Yang penting saudara di rumah berdoa. Ya, pagi-pagi bangun keluarga kalau bisa, keluarga, ya. Ajak semua anak-anak baca Injil, keliling, ya, berdoa. Yakin Tuhan akan jaga. Ya, itu rajin harus kita rajin. Ya, keluarga. Juga itu mendidik anak supaya kuat. Ya. Jadi pagi-pagi kira-kira jam 5 atau jam 4 ya bangunkan semua, mari kita doa. Suruh keliling baca Alkitab. Ya. Yakin Tuhan akan jaga. Amin. Dan Tuhan akan pelihara. Sekalipun orang lain bergoncang. Nah, ada satu berita baru nih bahwa pada saat Tuhan datang, pada saat kiamat tiba, ya. Pada saat kiamat tiba apa yang terjadi? Anak Tuhan itu akan diangkat lebih dulu. Amin. Ya, naik terbang ke angkasa menyusul Tuhan. Ya, haleluya. Setelah itu ada masa kegelapan, masa sengsara. Ada yang menyebutkan bahwa ada yang nabrak itu apa tuh? Pulau-pulau seperti Indonesia itu. Jadi goncangan terjadi, tsunami besar terjadi katanya. Akhirnya mereka pada binasa. Tapi anak-anak Tuhan yang percaya Tuhan diangkat lebih tidak mengalami itu. Karena barang siapa percaya dan menerimanya, dia adalah anak-anak Allah. Tuhan. Yohanes 1 ayat 12. Barang coba baca yuk. Yohanes 1 ayat 12. Ya, jadi kita ngaku Tuhan, ngaku anak Tuhan bukan karena kita, tapi firman Tuhan yang mengatakan. Yohanes pasal 1 ayat 12. Ada. Yohanes pasal 1 ayat 12. Benar. Yohanes 1 pasal 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah,
yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Haleluya. Amin. Ya, tepuk tangan. Jadi barang siapa percaya dan menerimanya berhak menjadi Anak-anak Allah. Berarti saudara anak siapa? Allah. Anak siapa lagi? Allah. Anak raja. Segala raja. Raja. Haleluya. Amin. Harus istimewa. Ya. Harus dijaga oleh Tuhan. Ya. Ada yang belum pernah ngundang Yesus ke dalam hati? Ada? Amin. Udah semua? Karena kata Yesus harus diborn again, ya, dilahirkan kembali. Ada semua sudah ngundang Yesus dalam hati, anak-anak semua. Amin. Udah semua. Kalau belum, nanti supaya Tuhan jadi, ya, supaya Tuhan berkati. Ya, mau diberkati? Amin. Mau. Tuhan kita mulai. Yang penting tugas kita apa? Berdoa, baca Injil, ya, apa lagi? Kalau singkatnya dobigetus, doa, baca Injil, berbakti kayak gini, ya. Terus puasa, suka puasa nggak? Kalau bisa seminggu sekali puasa, ini menghadapi corona supaya kita dijaga oleh Tuhan. Ya, mau puasa seminggu sekali? Ya, seminggu sekali. Berdoa kepada Tuhan puasa, ya, untuk Tuhan. Biar kita dijaga oleh Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Orang lain biar bergoncang, tadi dikatakan biar 1000 rebah Di sisiku. takkan ku goyah, sabda Yesus Allahku. Biar 10.000 rebah di kananku, Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Dia berjanji bahwa dia akan menyertai saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Kita bersyukur karena kita menjadi anak Tuhan. Amin. Kita bersyukur kita dijaga. Kita bersyukur kita diselamatkan. Bersyukur selamat dijaga Tuhan semuanya. Ya. Haleluya. Harus terus berdoa, ya. Harus terus baca Injil. Amin. Harus bila perlu berpuasa. Ya. Sama-sama. Karena kalau sudah kena repot sendiri, ya. Tapi kalau berjaga-jaga lebih indah, lebih baik, ya. Oh, kita bersyukur semua. Dalam acara ini pun kita bersyukur telah lahir seorang anak. Ya. Seorang anak laki-laki siapa? Anak Corona. Anak corona. Ya. Ya, sudah lahir. Jadi kita juga mengucap syukur kepada Tuhan karena lahirnya anak Corona. Ya. Anak adiknya Rahel. Ya. Anak dari Ibu Lena. Ya. Haleluya. Kita bersyukur kepada Tuhan. Begitu firman Tuhan untuk kita hari ini. Kita berdoa dulu. Haleluya. Kita berdoa dulu. Nyanyi dulu, kita katakan Yesus terbesar, kita sungguh-sungguh berdoa.